Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali insyaallah mengkaji tentang fikih Islam, tentang hukum Islam, dan kita masih dalam bab sholat, ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang sholatul jamaah, sholat berjamaah. Yang kemarin sudah kita jelaskan tentang hukum sholat, kemudian tentang syarat, rukun, ya, kemudian wajib sholat, sunah sholat, termasuk yang membatalkan sholat. Nah, sekarang kita kaji tentang sholatul jamaah, sholat berjamaah. Nah, poin-poinnya tentu tidak lepas dari sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Pembahasan kita kali ini insyaallah tentang pertama fadlul sholatil jamaah, ya, keutamaan salat berjamaah, kemudian hikmah salat berjamaah, kemudian hukum sholatil jamaah, hukum salat berjamaah, kemudian alaman tajib wa ada buah, kepada siapa salat berjamaah itu wajib, diwajibkan, kemudian bagaimana adab-adabnya, termasuk juga nanti kita akan bahas tentang al-a'dzar al-musqitah li sholatil jamaah, konsekuensi tertentu, udzur tertentu yang membuat tidak wajib salat berjamaah. Kemudian i'adatu sholati fi jama'atin, mengulang kembali salat berjamaah. Nah, ini poin-poin yang akan kita bahas insyaallah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama, fadlus sholatil jamaah, ya, keutamaan salat berjamaah. Hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, salatul jamaati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajah. Nah, salat berjamaah itu akan Allah lebihkan derajatnya 27 kali, ya, dibandingkan dengan apa? Dengan salat sendirian. 27 kali dibandingkan dengan salat sendirian. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua, diperhatikan hadis ini, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, man shallal isya fi jama'atin, barang siapa salat isya secara khusus, ya, dalam berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia itu salat setengah malam. Setengah malam. Jadi kata pentingnya salat berjamaah, ya, terutama salat apa? Isya. Ini tentu di masjid, ya. Maksudnya salat jamaah itu di masjid, bukan di rumah, di masjid. Kemudian waman shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah, barang siapa salat subuh dengan berjamaah, maka seakan dia sholat full, ya, malam hari itu. Subhanallah. Ini jangan sampai terlupakan, ya. Nah, semangat kita untuk sholat berjamaah. Kemudian, nah, ini diperhatikan hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi SAW qala, bersabda Rasulullah SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Saling bergantian, ya, bergantian. Ada malaikat malam dan malaikat siang, ya. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan kedua malaikat ini yang jaga malam dan jaga siang ini kemudian mereka bertemu dalam satu waktu, yaitu pada saat salat fajar dan salat asar. Pada saat salat subuh dan salat asar, mereka ini bertemu semuanya, para malaikat ini. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum, kemudian malaikat yang tadi menjaga kalian tadi itu, mereka naik ke langit, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yas'aluhum rabbuhum wa a'lamu bihim.
Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Dan Allah mengetahui tentu kan. Dia bertanya kepada mereka, kepada para malaikat ini, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku, kata Allah. Fayaqulun, maka mereka menjawab, "Tarakna hum wa hum yusallun." Ya. Kami tinggalkan mereka, mereka sedang salat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan ketika kami datang kepada mereka, mereka pun juga salat. Salat apa? Salat asar dan salat subuh. Nah, ini di antara sekian banyak ya fadilah keutamaan salat berjamaah. Baik, berikutnya kita bahas tentang apa? Al-hikmah fi salatil jamaah. Hikmah di antara hikmah salat berjamaah itu apa saja? Yang pertama, zar'ul mawaddah wal mahabbah bainal muslimin. Ya. Menanamkan rasa cinta kasih terhadap sesama orang Islam. Kenapa? Karena mereka saling ta'aruf dan saling bertemu ketika salat berjamaah bersama-sama. Sehingga muncul rasa apa? Mahabbah. Kemudian juga idharu syaira min a'zami syiar Islam. Menampakkan syiar Islam. Dan ini syiar yang terbesar kan. Kalau seandainya orang umat Islam itu setiap azan datang berbondong-bondong ke masjid semuanya, subhanallah, betapa kuatnya orang Islam dan akan ditakuti musuh. Ya, nah ini hikmah di antara hikmah salat berjamaah menampakkan syiar Islam. Kemudian ta'widul ummah islamiyah al istima' wa adami at-tafarruq. Membiasakan diri umat Islam itu untuk apa? Untuk berkumpul dan untuk bersatu dan tidak apa? Tidak berpecah belah. Kenapa? Karena mereka sama-sama datang ke masjid untuk salat berjamaah. Kemudian juga ta'widu ala dhabtin nafs, membiasakan diri untuk apa? Mengendalikan jiwa. Kenapa? Karena pada saat kita salat berjamaah, kita ikuti imam. Ya, yang ikut ruku kan. Nah, jadi kita membiasakan diri untuk mengendalikan diri kita ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa mandiri ya, bisa mampu untuk mengendalikan diri. Kemudian juga syu'ur muslimin bil musyawarah. Para Islam merasa bersama-sama dalam satu kesatuan ya, tidak perbedaan di antara mereka. Antara yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, yang tidak berpangkat, sama semuanya. Semuanya berbaris ya, lurus menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua atribut dirinya dan kemudian tafaqud ahwal muslimin minal fuqara wal marda li musa'adatihim. Dengan seperjamaah itu kita akan bisa memantau ya orang Islam, siapa di antara mereka yang fakir, yang sakit siapa, karena terpantau terus ya, sehingga bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Kata orang sakit bisa berkunjung kepada mereka dan karena biasanya datang kok nggak datang sekarang ya, diketahui siapa yang sakit. Kemudian zadatu an-nasyat wal ijtihad fil ibadah. Semakin atau menambah semangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kenapa? Karena kita melihat orang lain beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Ini hikmah berjamaah. Nah, kalau mereka bersungguh-sungguh, kita pun juga ikut bersungguh-sungguh. Karena itulah maka beda dengan kita ketika sholat sendirian di rumah. Kemudian juga al-muhafadzatu al-awqat. Ya, menjaga waktu, memelihara waktu. Ya, kenapa? Karena kita terbiasa kan disiplin waktu. Datang ada azan datang, zuhur datang, asar datang dan seterusnya. Jadi kita terbiasa untuk menjaga waktu. Oke, nah sekarang setelah kita memahami tentang keutamaan dan hikmah, nah sekarang bagaimana hukum sholat berjamaah? Nah ini para ulama mengatakan wajib. Ada mengatakan wajib kifayah, artinya wajib kifayah itu hanya wajib ketika ada sekelompok orang ya dalam satu wilayah yang sudah mengerjakan, maka yang lainnya pun juga yang lain tidak berkewajiban. Tapi ada pula yang berpendapat wajib ain, ya, wajib masing-masing dikerjakan ya, terutama kita ya, terutama para santri ini harus menjadi pelopor terdepan dalam memberikan contoh untuk sholat berjamaah ya, agar orang lain pun juga berjamaah. Nah, di antara dalil ya atau sandaran hukum kita wajib untuk berjamaah adalah warga ar-raki'in dalam Al-Baqarah, maka rukuklah kalian bersama dengan orang-orang rukuk, artinya bersama-sama berjamaah dan serta kalian bersama orang-orang
semua di masjid. Nah, perhatikan hadis ini penting sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, afqaru salatin al munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat yang dikerjakan oleh orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Karena dua-duanya ini nggak ada orang tahu kan. Isya sudah menjelang malam kan. Salat fajar apalagi kan, semua tidur kan. Dan bangun untuk salat fajar. Nah, kata Allah SAW, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Andai kan orang-orang munafik itu tahu ya, pahala, keberkahan, ya fadilah di antara di dua salat ini, maka mereka akan datang salat berjamaah di masjid walau habwan, walaupun mereka merangkak. Kenapa? Karena keberkahan ya, pahala yang besar dan derajat yang Allah berikan kepada orang berjamaah. Kemudian Rasul menjelaskan, waqad hamamtu bis salati fatuqam. Saya sudah berniat untuk salat dan itu ditegakkan. Artinya sudah disiapkan untuk salat. Tsumma amru rajulan yusalli bin nas. Kemudian saya perintahkan seseorang untuk menjadi imam salat di masjid tersebut. Tsumma antaliqu ma'i birijalin ma'hum huzmun min hatabin. Lalu aku akan meluncur berangkat ya bersama beberapa orang dengan membawa apa? Kayu bakar. Ya, seikat kayu bakar. Ila qaumin la yasyhaduna shalah. Mendatangi kepada orang-orang yang tidak hadir dalam salat berjamaah di masjid. Fa uharriqu alaihim buyutahum binar. Aku akan bakar rumah mereka itu dengan api. Ya. Ini penegasan Rasulullah SAW betapa pentingnya. Wajib orang itu untuk berjamaah. Ya, kalau enggak dibakar oleh Rasulullah SAW rumah mereka. Penegasan ini jelas menunjukkan betapa pentingnya salat berjamaah. Ya, kita lihat lagi dalam hadis yang lain ya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada seorang ya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datang kepada Rasulullah SAW orang buta. Ya, seorang buta. Faqala ya Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Saya enggak punya seseorang yang menuntunku untuk datang ke masjid. Ya, saya buta, enggak ada orang yang menuntunku untuk masjid. Tapi waktu itu datang kan. Fasala Rasulullah SAW ayurah lahu. Minta kepada Rasulullah SAW untuk diberikan keringanan untuk tidak datang ke masjid. Saya berjamaah. Fa fi baiti, cukup dengan salat di rumahnya. Ya, ini wajar kan karena dia buta kan, minta kepada Rasulullah untuk diberikan keringanan untuk tidak salat di masjid berjamaah. Farakhasa lahu. Lalu Rasulullah SAW memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada orang buta tersebut untuk tidak salat di berjamaah di masjid. Falamma walla da'ahu. Namun ya ketika orang buta ini melangkahkan kaki untuk pulang kan ke rumahnya, da'ahu, Rasul memanggil kembali. Faqala, Rasul bersabda kepadanya, hal tasma'u nida'a bis shalah. Apakah tadi kamu mendengar azan ya, panggilan salat? Qala, na'am. Iya, wahai Rasulullah SAW, saya mendengar. Faqala ajib, kalau begitu ya responlah azan tersebut, datang ke masjid berjamaah. Nah, jadi orang buta saja itu diharuskan salat ke masjid kata Rasulullah SAW. Ya, selama dia tadi mendengar azan. Apalagi bagi mereka yang sehat, yang tidak ada halangan untuk datang ke masjid. Oke, jadi ini hukum salat berjamaah di masjid. Nah, halaman tajib. Sekarang untuk siapa kewajiban ini? Nah, tentu untuk orang-orang, untuk orang laki-laki, ya, yang sehat, yang tidak ada halangan. Ya. Nah, adapun bagi perempuan ini tidak wajib. Ya, dalam hadis riwayat an Ummi Warqah binti Naufal radhiyallahu anha, anna Rasulullah kana yazuruha fi baitiha. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkunjung ke rumahnya, ziarah ke rumah Ummi Warqah. Wa ja'ala laha mu'adzinan yu'adzinu laha. Lalu Rasulullah menyuruh seorang untuk azan di rumahnya. Ya, rumah Ummu Warqah ini. Wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Lalu Rasulullah menyuruh Ummu Warqah untuk menjadi imam di
rumahnya bersama keluarganya, tentu dengan para wanita. Ya, bagaimana caranya? Ya, dalam hadis Aisyah radhiallahu anha ammatin nisa fi salati al-maghrib. Bahwasanya Aisyah ini menjadi imam para wanita di salat maghrib. Faqamat wasatahunna wa jaharat bil qiraah. Kemudian posisi Aisyah ini di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Jadi kalau menjadi imam wanita, wanita itu di tengah-tengah, ya, satu soft dan mengeraskan bacaannya. Nah, ini cara wanita. Tapi nggak wajib ya datang ke masjid untuk bisa berjamaah. Lalu bagaimana kalau datang ke masjid untuk berjamaah? Ya, diperbolehkan. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu la tamna'u nisa'akum al-masajid. Ya, dari Ibnu Umar, ya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian datang ke masjid untuk berjamaah. Wa buyutuhunna khair lahunna. Namun rumah mereka tetap lebih bagus daripada di masjid bagi mereka, ya. Tentu ini dilaksanakan kalau tidak ada fitnah, ya, aman, ya. Datang ke masjid, ya, silakan, ya. Tapi ini tidak wajib, ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana adab-adabnya sekarang, ya? Kaifa, ya, adab salat berjamaah itu. Adabnya diantaranya adalah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallam qala, sabda Rasulullah SAW, idza uqimatis shalah, kalau sudah salat itu sudah ditegakkan, diqamatkan, ya, sudah qamat salat, fala ta'tuha wa antum tas'aun, kalian jangan terburu-buru datang kepada masjid, ya, walakin utuha wa antum tamsyuna wa alaikum as-sakinah. Datang ke masjid, ya, berjamaah tapi dengan sakinah. Berjalan dengan sakinah, tenang, ya. Enggak boleh terburu-buru, ya. Karena itulah maka diajarkan untuk datang awal, ya, supaya enggak terburu-buru, enggak ketinggalan. Tapi kalau misalnya ketinggalan tetap berjalan as-sakinah, dengan tenang. Fa ma adraktum fasallu. Kalau kita dapat salat, kita salat di situ. Ya. Wa ma fatakum fa'atimu. Kalau ada ketinggalan rakaatnya, ya, beberapa rakaat atau tidak sempurna, maka fa'atimu. Sempurnakanlah rakaatnya sampai tuntas salatnya. Nah, ini adab, ya. Adab bagaimana kita datang ke masjid, ya, berjalan dengan tenang. Kemudian adab yang lain adalah dari Abi Humaid an Abi Usaid qala, bersabda Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukum al masjid, jika seseorang di antara kalian masuk ke masjid, ya, masuk melangkah ke masjid, falyakul Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, maka perlu doa kita. Nah, kita bacakan doa kepada Allah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apabila sudah keluar dari masjid, maka berdoa pula, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, saya minta kepada kamu tentang fadl kamu, keutamaan darimu. Boleh pula kita awali dengan apa? Dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Idza dakhala ahadukum masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falusalim ala Nabi sallam, maka kita baca salat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, thumma yaqul Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, baru kita baca doa ini setelah ketika kita masuk masjid, dan ketika keluar kita membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik, tentu setelah membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini adab, ya. Adab kita masuk ke masjid, ya, dan keluar ke masjid. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang kondisi hal-hal apa saja yang membuat kita ada udzur untuk tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang pertama al-matar, hujan lebat, kemudian al-wahal, ada banjir, ada genangan, ada lumpur, dan ar-rihah syadidah, ada angin yang dahsyat, ya, sehingga mengganggu kita untuk datang ke masjid, atau al-bardu syadid, dingin sekali, atau panas sekali, ya, atau kita sedang keadaan sakit, ya, atau ketakutan, tidak aman kalau kita ke masjid. Nah, ini semuanya boleh kita tidak datang ke masjid untuk berjamaah, ya. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, An-Nafi' qala,
adzana Ibnu Umar fi lailatin ya baridatin bi dojanan. Ibnu Umar ini azan ya, azan sholat pada malam yang dingin ya di sebuah tempat dojanan ya. Kemudian setelah azan beliau mengatakan sallu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah kalian, di tempat-tempat kalian, di kendaraan kalian. Kemudian fa akhbarana anna Rasulullah sallam kana ya'muru muadzinan yu'adzin, karena Ibnu Umar ini pernah mendapatkan kabar dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyuruh kepada seseorang untuk berazan, thumma yaqulu itsrihi, kemudian menyuruh untuk mengatakan setelah azan tersebut ya, itsrihi apa, ala sallu firhal ya, setelah kalian di mana kalian berada, di rumah, kendaraan ya, tempat-tempat di mana kalian berada, setelah dapat dengar azan salat ya. Fi alailah baridah, waktu pada malam yang dingin sekali. Awi al-mutirah, atau dalam keadaan hujan. Nah, jadi ini keringanan dari Rasulullah SAW ya, untuk tidak datang ke salat berjamaah di masjid karena kondisi ini. Begitu pula pada saat apa? Ghalabatun naum, dalam keadaan kita ngantuk sekali. Ya, sangat ngantuk. Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud, apabila seseorang di antara kalian itu sangat mengantuk ya, mau tidur gitu kan, sementara dia sholat, maka tidurlah, falyarqud ya, tidur dulu sejenak ya, supaya hilang, hatta yadhaba anhu an-naum, supaya ngantuknya hilang, tidurnya hilang gitu kan. Ya, fa idza ahadakum fa inna ahadakum idza shalla wa na'is la yadri la'allahu yastaghfir fa yasubba nafsahu. Kenapa demikian? Karena kalau seorang itu sholat sementara dia sangat ngantuk, dia nggak tahu. Ya, dia inginnya minta ampun kepada Allah padahal dia telah mencaci maki diri sendiri. Kenapa? Karena nggak sadar gitu. Karena itulah maka saat kita ngantuk sekali ya, ngantuk kan bukan membuat ngantuk ya, bukan pura-pura ngantuk, tapi betul-betul ngantuk sekali yang nggak bisa melakukan apa-apa kecuali tidur gitu kan. Maka kondisi ini diperbolehkan untuk tidak, atau mendapat undur untuk tidak sholat di masjid berjamaah. Atau hudurut ta'am. Nah ini kan hadir ta'am ya, datang hidangan gitu kan. Pas saat sholat datang hidangan, mau sholat datang hidangan, maka sebaiknya makan dulu supaya konsentrasi pikiran kita ini tidak terganggu nanti dalam sholat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, idza, ya kata Rasulullah, idza wudi'a asya'u ahadikum, ya ketika sudah hadir depan kita ya makanan ya, santapan ya, wa uqimatis shalah, sementara sudah qamat salat ya, fabda'u bil asya, maka silakan untuk makan dulu ya. Wala ya'jal hatta yafrah, jangan terburu-buru sampai selesai makan, nikmati apa adanya, tapi jangan pula memperlambat ya, makan biasa ya sampai habis. Nah ini tentu ya disiapkan sebelumnya kalau bisa ya, jangan dulu dihadirkan makanan. Tapi kalau sudah hadir makanan ya boleh ya, jadi makan dulu dan didahulukan untuk tidak sholat berjamaah. Kemudian juga termasuk mudafa'atul akhbatha ini. Kita dalam keadaan apa? Buang hajat, nggak tahan. Ya. Lagi sholat, nggak tahan. Atau kita ingin buang hajat, air besar, air kecil, maka silakan tinggalkan dulu sholatnya dan kita datang dulu kemana? Ke kamar mandi dan untuk buang hajat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, saya pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, la salata bi huduri ta'am, tidak sempurna ya salatnya ketika hadir
makanan karena konsentrasi kita nggak lagi ke makanan, wala huwa yudafi'u al-ahbathan. Dan tidak pula sempurna salatnya ketika seorang itu menahan diri untuk apa? Untuk buang hajat. Nah, didulukan dulu buang hajatnya. Pas saat sholat berjamaah, tinggalkan dulu sholat berjamaahnya, ya. Tapi kita lepaskan dulu hajat kita. Saya betul-betul kita tenang. Tentu kita bisa juga merancang kan, sebelum jamaah kita sudah persiapan dulu untuk buang hajat dulu bagus lagi. Atau liman akala sauman aw basran aw nahwahuma. Atau pada waktu kita habis makan apa? Makanan yang kurang sedap ya baunya, bawang atau jengkol ya, dan sebagainya. Nah ini pun juga termasuk udur untuk sholat berjamaah. Kita sucikan dulu mulut kita ya supaya nggak ada bau yang mengganggu orang lain. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man akala min hadsyarah al-muntinah. Jadi ini tadinya itu dari Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang. Nah Rasulullah SAW an akal basal wal karraf. Jadi melarang untuk makan bawang ya yang baunya kurang sedap, atau wal karraf semacam jengkol dan tanaman buah-buahan. Fa khalabatnal hajat, tapi kami merasa apa butuh sekali, ya kepingin sekali atau lapar sehingga kami harus makan itu. Fa akalna minha, ya kalau kami makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, man akala min hadhihi syajarah al-muntina, barang siapa yang makan buah-buahan yang kurang sedap ya baunya ini, fala yaqrabanna masjidana, maka kamu jangan dekat kepada masjid kami. Artinya jangan langsung datang ke masjid. Ya. Kenapa? Fa innal malaikah. Ini alasannya. Fa innal malaika ta'adza mimma yata'adza minhu insan. Karena mereka nggak merasa nyaman ya. Sebagaimana manusia pun nggak merasa nyaman ketika dia ada bau yang kurang sedap. Karena itulah maka kita bersihkan dulu mulut kita dan kita nggak apa terlambat dalam sholat berjamaah atau enggak sama sekali sekalian dan sampai betul-betul bersih. Iya. Nah, kemudian juga termasuk yang akan kita bahas adalah bagaimana kita mengulang sholat berjamaah. Ya itu sholat fi jamaatin. Ya, kita mengulang sholat berjamaah. Nah, ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan An Jabir bin Yazid bin Aswad al-Amiri, dari bapaknya berkata, syahadu Rasulullah salat al-fajri fi masjid al-Khaif. Saya bersama Rasulullah SAW salat di masjid al-Khaif ya. Falamma qada salatahu, ketika sudah selesai salat, idza huwa bi rajulaini fi akhir qaum lam yusalliya ma'ahu. Ya, ada dua orang ya di kampung ini yang tidak salat bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, alayya bihima, datangkan dia ke sini, tolong bawa ke sini dan fa'utiya bihima tara'adu fara'isuhuma. Lalu dihadirkanlah dua orang ini dengan ketakutan kan. Ada apa ini dipanggil Rasulullah SAW? Ketakutan. Qala ma man'akum ma antus saliyya ma'ana. Kenapa kalian tadi tidak mau sholat bersama kami dan apa yang menghalangi kalian? Dan qala ya Rasulullah, lalu keduanya menjawab, wahai Rasulullah, inna qad shallaina fi rihalina, kami sudah salat kami di rumah kami. Ya, di kendaraan kami, tempat kami dan qala fala taf'ala. Jangan kalian lakukan itu, ya. Idza shallaituma fi rihalikuma, apabila kamu tadi sudah salat ya. Saya salat kalian berdua di tempat kalian, tsumma ataituma masjidah jama'atin, lalu kalian datang kepada di salat masjid di mana itu ada salat berjamaah. Ya, tadi kan dua orang ini kan tertinggal kan, tapi nggak salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tapi dia datang ke masjid. Fasalliya ma'hum, maka kata Rasulullah, salatlah kalian bersama mereka walaupun kalian sudah salat. Ya. Kenapa? Fa innaha lakum nafilah. Nah, salat yang sekarang ini termasuk salat apa? Tambahan, salat sunnah. Ya. Walaupun tadi salat wajib kan. Jadi kalau ada seseorang yang salat berjamaah, kemudian tempat lain ada jamaah lain, maka nggak apa-apa kita salat lagi berjamaah. Atau kita menemani orang, dan ada namanya kita sudah berjamaah ini, kemudian ada teman kita salat sendirian, kita temani nggak apa-apa, ya, untuk salat berjamaah supaya dapat pahala jamaah.
Nah, bagi dia yang tadi sudah sholat ini tambahan ya, menjadi sholat sunnah jadinya. Nah, ini setelah kita paham ya tentang fadilah berjamaah, kemudian hikmah berjamaah, hukumnya juga demikian, kepada siapa ini ditekankan, syarat-syaratnya, kemudian apalagi yang membuat kita diberikan rukhsah untuk sholat berjamaah di masjid, maka harapannya ya kita semuanya menjadi pelopor kan, menegakkan sholat berjamaah di sini maupun nanti apalagi terutama di rumah ya. Begitu kita pulang, kita harus menjadi pelopor terdepan dalam sholat berjamaah supaya orang-orang punya ikut dan kita dapat pahala insya Allah. Ya demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan dirasakan dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya kita sudahi dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.